Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube semuanya, sahabat Matahari dari Barat. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan senantiasa sehat selalu, bahagia dengan keluarga, dan banyak rezeki. Amin. Kali ini kita akan membahas tentang pesan rahasia Prabowo. Sehingga beliau membawa menteri-menterinya untuk digembleng di Magelang, tempat Akmil di sana. Nah, kebetulan saya punya pengalaman pribadi ya, yang mungkin berkaitan dengan ini ya. Dulu saya waktu bekerja di kapal AHTS, ya, Anchor Handling, pengeboran lepas pantai itu, saya punya kapten namanya Kapten Wayang. Ya. Nah, ceritanya begini. Kalau kapal AHTS itu yang tempat saya memuat kru untuk maintenance underwater, jadi memperbaiki kaki-kaki platform ya, dari membersihkan dari tritip, terus menyambung kabel-kabel di bawah air. Nah, itu kerjaan mereka tuh. Nah, kapal saya mereka tumpangi untuk melakukan pekerjaan itu ya. Nah, pada saat mau sandar di platform, kapal ini kan lego jangkar jauh-jauh ke depan. Kemudian jangkarnya itu diulur, jadi diturunkan ya. Kemudian diulur panjang jangkarnya itu, baru mendekati, pantatnya mendekati platform, baru ketika dekat dengan platform, talinya diikat ya di platform, baru kapal maju lagi untuk mengencangkan tali di platform ini ya, yang terikat dengan pantatnya kapal. Nah, sama-sama dikencangin sehingga kapal tidak bisa gerak-gerak lagi tuh ya, karena dari depan jangkarnya ketarik, dari belakang juga ada tali yang mengikat. Jadi posisinya steady ya kapal itu. Nah, kemudian malam-malam, wah, ada kejadian. Kapal kita itu larat ya karena arus ya, sehingga jangkarnya larat, terus pantat kapal ini menyentuh platform. Nah, akhirnya kapten dibangunin. Sorry Cap, ya, dibangunin sama chief officer. Ini kapal kita larat ini, ya kan? Pantat kapal sudah menyentuh platform. Wih, kapten bangun. Nah, akhirnya kapten naik di bridge ya, terus bilang, ini kan kita sudah tahu kalau di sini arusnya kuat, ya kan? Kita bukan cuma sekali dua kali berada di sini. Harusnya kalau misalnya kan yang menang menjadi yang olah gerak pada saat siang tadi itu kan chief officer-nya ya. Jadi dia sudah dipercaya ya. Akhirnya diceramai sama kapten. Kita nggak boleh nyala-nyalain arus, nyala-nyalain alam. Kapal ini sudah disetting sedemikian rupa untuk menangkal kejadian-kejadian alam. Ya. Contoh misalnya untuk menangkal arus, di laut itu kan ada arus, ada ombak, ada angin, ya. Dan segala macam. Nah, kapal ini sudah dirancang sedemikian rupa untuk mengantisipasi itu semua. Jadi artinya apa? Kalau misalnya di sini sudah tahu bahwa arusnya itu kuat, harusnya jangkarnya di lego jauh di depan, baru rantai jangkarnya itu dikasih panjang-panjang ya, supaya mereduce kemungkinan untuk larat akibat arus. Jadi intinya pembelajaran yang kita dapatkan dari kapten saya itu bahwa jangan menyalah-nyalahkan alam ya, karena angin ya, hujan, badai, arus itu dari dulu sudah ada. Makanya manusia diberikan akal untuk bagaimana mengantisipasi itu semua. Nah, itu pelajaran yang saya tangkap. Nah, kapten saya ini, bapaknya adalah pelatih di Magelang, ya, di tempat Akmil sana itu, Magelang. Nah, makanya ketika saya melihat Pak Prabowo membawa menteri-menterinya ke Magelang untuk digembleng di sana, Pak, saya langsung teringat sama kapten saya itu. Wah, ini dia nih, ya kan? Nah, jadi saya yakin bahwa selama ini Pak Prabowo itu tidak setuju dengan statementnya Pak Jokowi yang mengatakan bahwa kita gagal swasembada pangan karena El Nino.
Sebagai jembolan dari Magelang, saya yakin itu sangat kontras dengan pola pikir beliau. Makanya, kenapa menteri-menterinya itu yang kebanyakan kita lihat hari ini masih orang-orang sekitarannya Jokowi itu dibawa ke Magelang untuk digembleng. Mungkin otak mereka mau distimulasi begitu, di-restart gitu, dari pola pikirnya Pak Jokowi ke pola pikir Magelang. Apa pola pikir Magelang? Kita tidak boleh menyalah-nyalahkan alam, ya. Dari dulu kejadian alam itu sudah begitu, ya kan? Hujan, angin, badai, segala macam itu sudah begitu. Makanya kita dikasih otak untuk mengantisipasi itu semua. Mungkin seperti itu ya, yang ingin diajarkan kepada menteri-menterinya Pak Prabowo agar mereka sembuh dari pola pikirnya Pak Jokowi, ya, tidak ikut dengan pola pikirnya Pak Jokowi, ya, gagal swasembada pangan karena El Nino, ya, nyala-nyalain alam. Nah, itu bagi orang-orang jebolan Magelang itu saya yakin, waduh, enggak banget gitu loh, ya. Nggak boleh kita nyala-nyalain alam. Kita ini kan tamu, di bumi ini tamu. Manusia itu datang ke bumi ini adalah tamu. Alam ini adalah pemilik bumi ini, begitu loh. Masa kita nyala-nyalain alam sebagai tuan rumah, begitu? Nggak boleh, kalau misalnya alam disalah-salahin, nanti alam murka. Nah, makanya jangan heran kalau seorang pemimpin, seorang presiden, seorang raja suka menyalah-nyalahkan alam, tidak menghormati alam, malah kesalahan-kesalahannya dilemparkan ke alam, wajarlah, alam marahlah. Jangan heran kalau banyak bencana alam, ya, gempa, banjir, apa segala macam, ya. Alam marahlah disalah-salahin begitu. Padahal itu semua kan ulah manusia. Di Al-Quran pun sudah seperti itu, bahwa terdapat tanda-tanda kemerusakan di muka bumi karena ulah manusia, kan seperti itu. Jadi menurut saya, Pak, kenapa menteri-menteri ini digembleng di Magelang? Karena ya Prabowo ingin mengajarkan mereka, ya, bahwa kita tidak boleh menyalah-nyalahkan alam. Kemudian mereka dibawa ke lembah Tidar, ya, ke lembah Gunung Tidar. Untuk apa? Untuk menyatu dengan alam, bersahabat dengan alam, memahami bagaimana cara bersahabat dengan alam. Namanya sahabat tidak boleh saling menyalahkan, kan begitu. Kalau Pak Jokowi, wah, jelas kegagalannya menjadikan Indonesia swasembada pangan itu karena El Nino. Nah, disusul juga dalam debat kandidat calon presiden wakil presiden itu, Gibran juga begitu. Katanya kita sudah swasembada pangan, tapi karena El Nino. Nah, kita lihat karakternya Pak Anies pun begitu. Wah, di Jakarta polusi karena angin gitu. Tapi beda dengan Pak Prabowo yang jebolan Magelang itu, ya kan? Kita tidak boleh nyala-nyalain alam. Kalau misalnya mau nyalain hujan, nyalain angin, ya kan? Tidak usah ada pemerintahan kalau begitu. Jadi intinya begini loh. Ini kritikan yang sangat keras kepada Pak Jokowi, ya. Dengan tindakannya Pak Prabowo, bukan dengan ucapannya, tapi dengan tindakannya, ya. Sepak terjangnya di awal-awal ini sudah merupakan sebuah kritikan keras kepada pola pikir kepemimpinan sebelumnya, ya. Tapi Pak Prabowo itu adalah orang yang sangat berintegritas, ya, punya loyalitas tinggi. Tidak mungkin lah, walaupun berseberangan pemikiran, tapi kan bagaimanapun Jokowi adalah presiden pada saat itu. Ya. Hargai, tunggulah saya jadi presiden baru saya tunjukkan. Jebolan Magelang pola pikirnya seperti ini begitu. Nah, kalau pola pikir pemimpin kita sudah seperti itu, tidak akan menyalahkan alam dalam setiap kegagalannya, dan itu dipahami dan ditularkan kepada menteri-menterinya, maka nanti ketika ada kegagalan, tidak ada alasan, ini karena alam, tidak ada. Ya. Jadi betul-betul kalau gagal swasembada pangan, udah
kamu tidak punya kemampuan untuk mengelola sumber daya alam. Ya. Misalnya pertanian, tidak bisa swasembada pangan, udah. Bukan gara-gara alam, kamu yang tidak bisa kerja. Kan begitu. Secara rumus, ya kan, tanah di Indonesia ini kan luas, subur. Ya. Masa kita tidak bisa swasembada pangan? Pasti bisa, cuma caranya tidak ketemu. Ya. Caranya belum ketemu. Ya. Nah, mudah-mudahan dengan hadirnya Pak Prabowo ini yang tidak mentoleransi kalau alam itu disalah-salahkan, maka kita punya harapan besar bahwa Indonesia akan bisa mencapai swasembada pangan. Bagaimana menurut kalian? Ya, coba ikut tulis bagaimana pendapat kalian tentang apa yang saya informasikan ini, ya, tentang pendapat saya ini, ya. Saya doakan yang sudah subscribe, yang komen, like, dan share video ini, saya doakan semoga mendapat limpahan rezeki yang tiada henti-hentinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Matahari dari Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.